Halo penutur bahasa kita. Jumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia bagi kelas 12 SMA dan SMK. Masih terkait editorial, sebelumnya kita telah belajar menganalisis struktur teks editorial. Video kali ini kita lanjutkan pembelajaran menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Mari kita mulai. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Secara bahasa Indonesia, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran dan seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persuratkabaran, KBBI. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. 2. Penggunaan kata populer. Ketiga yaitu penggunaan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Dan keempat adalah banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Ini dia penjelasan analisis kaidah kebahasaan teks editorial. Teks editorial menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu, atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Dalam teks, Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina, kalimat retorisnya terdapat pada paragraf keempat berikut ini. Contoh, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Berikut ini hasil analisis kaidah kebahasaan berupa kalimat retoris pada teks editorial berjudul, Menuntut Tanggung Jawab Badan POM, yang telah dibahas pada video sebelumnya. Dalam teks editorial tersebut tidak dicantumkan kalimat retoris. Beginilah kira-kira jika dari teks editorial itu dibuat kalimat retoris. Jika bukan tugas dan wewenang Badan POM, siapa lagi yang harus bertanggung jawab terhadap kasus gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak? Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Dalam teks Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina, contoh kata-kata populer adalah terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Kata-kata populer pada teks editorial berjudul, Menuntut Tanggung Jawab Badan POM, yaitu rakyat, publik, dugaan, merebak, tragedi, masif, mengandung, konsumsi. Berikutnya, dalam teks editorial banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contoh, sungguh, kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Berdasar simpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menko Ekuin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Kata ganti penunjuk pada teks editorial berjudul Menuntut Tanggung Jawab Badan POM yaitu sejak mencuat kasus gangguan ginjal akut pada Januari 2022 hingga kini belum ditemukan penyebabnya. Artinya, sudah 10 bulan pemerintah belum menemukan pemicu munculnya gangguan ginjal akut. Sungguh waktu yang sangat lama untuk mengidentifikasi secara pasti biang kerok penyebab merebaknya gangguan ginjal akut. Yang terakhir yaitu banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas, seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Konjungsi kausalitas pada teks editorial berjudul, Menuntut Tanggung Jawab Badan POM, yaitu
Pemerintah masih bekerja berdasarkan dugaan-dugaan sehingga memperlambat penanganan dan pencegahan agar penyakit horor itu tidak meluas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Jumat lalu, menyatakan dugaan terbesar penyebab gangguan ginjal akut yang menyerang anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia ialah adanya senyawa kimia yang mencemari obat-obatan sirup. Nah, itu dia hasil analisis kaidah kebahasaan pada teks editorial berjudul Menuntut Tanggung Jawab Badan POM. Berdasarkan contoh tersebut, kamu bisa juga untuk menganalisis kaidah bahasa teks editorial yang kamu punya. Selamat mencoba! Baik penutur bahasa kita telah sampai di akhir video ini. Terima kasih untuk selalu belajar bahasa kita, bahasa Indonesia. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.